Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem otomasi smart home berbasis Internet of Things, di mana inovasi integrasi sistem keamanan efisiensi energi dan kenyamanan masa depan menggunakan Raspberry Pi dan multi-platform monitoring. Selanjutnya, latar belakangnya yaitu urgensi keamanan dan efisiensi rumah, di mana Indonesia menghadapi tantangan besar terkait keselamatan hunian. Data menunjukkan ribuan peristiwa kebakaran dan ratusan ribu kasus kriminalisasi setiap tahunnya. Kemudian, kebakaran akibat arus pendek atau kebocoran gas. Yang kedua yaitu kriminalisasi pencurian rumah saat ditinggal berpergian. Yang ketiga yaitu pemborosan listrik akibat lupa mematikan peralatan. Yang keempat yaitu smart home hadir sebagai solusi integrasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dan keamanan. Kemudian di sini terdapat arsitektur sistem smart home, di mana sistem ini menggunakan Raspberry Pi 3 tipe sebagai otak utama yang mengintegrasikan berbagai sensor dan aktuar melalui komunikasi Modbus TCP atau IP, di mana di sini menggunakan beberapa sensor, yaitu terdapat sensor suhu yang dapat monitor kondisi lingkungan secara terus-menerus. Kemudian sensor PIR yang dapat mendeteksi keberadaan dan gerakan manusia. Yang ketiga yaitu sensor gas yang dapat mendeteksi kebocoran gas berbahaya. Yang kelima yaitu sensor ultrasonik yang dapat mengukur jarak untuk deteksi optik. Kemudian terdapat input sensor yaitu untuk mendeteksi gas suhu, gerakan PIR atau jarak ultrasonik, dan akses RFID. Kemudian terdapat kontrol utama di mana terdapat Raspberry Pi yang dapat memproses logik kontrol menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga yaitu ada output aktuator yang dimana mengendalikan lampu power outlet, jendela, garasi, lift, dan kipas angin. Kemudian terdapat metode penelitian dan pengembangan, di mana sebagai penelitian mengenai sistem smart home, metode penelitian yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, perancangan sistem smart home dalam bentuk layout atau tampilan prinsip kerja smart home. Yang kedua, membuat sistem kontrol pemrograman dan modbus komunikasi dengan bahasa pemrograman Python, serta membuat tampilan SCADA untuk memonitor proses kerja sistem smart home. Kemudian yang ketiga, melakukan pengujian kinerja sistem kontrol pemrograman dengan mengaplikasikan ke miniatur smart home, serta menguji komunikasi dan kecepatan respons SCADA saat memonitoring dan remote control sistem smart home. Kemudian setelah alat dinyatakan bekerja sesuai deskripsi kerja, dilakukan pengambilan data berdasarkan data yang telah didapatkan. Penulis melakukan analisa data. Kemudian terdapat perancangan smart home, di mana miniatur ini berfungsi sebagai simulator rumah yang telah dilengkapi sistem otomasi dan keamanan terintegrasi. Fitur utama miniatur yaitu sistem keamanan RFID untuk akses pintu dan sensor PIR untuk deteksi penyusup. Sistem keselamatan, di mana sensor gas untuk deteksi kebocoran dan pencegahan kebakaran. Kemudian terdapat garasi, di mana sensor ultrasonik untuk membuka pintu secara otomatis. Kemudian terdapat kontrol lingkungan, yaitu terdapat yang menggunakan sensor suhu untuk pengaturan kipas atau AC. Kemudian terdapat diagram smart home. Di sini terdapat Raspberry, kemudian di Raspberry ini menggunakan fitur WiFi dan internet, dan menggunakan aplikasi PC atau smartphone. Kemudian di Raspberry ini menggunakan beberapa sensor yang telah saya jelaskan tadi dan memberikan output yaitu motor DC, kemudian LED, serta buzzer. Kemudian di sini saya akan menjelaskan diagram blok smart home yang telah saya jelaskan tadi, di mana smart home dapat dikontrol dan dimonitor secara dengan beberapa metode, yaitu dengan SCADA pada PC, dengan HMI Droid pada smartphone, dan terakhir dengan web untuk monitoring dan controlling secara online. Pada mode diperlukan koneksi internet untuk
mengontrol smartphone yang diakses melalui PC maupun smartphone yang nantinya akan memberikan perintah yang diteruskan ke perangkat Raspberry Pi yang berfungsi sebagai kontroler. Adapun beberapa output dari perintah yang terdapat pada smartphone atau PC, yang pertama yaitu terdapat smartphone atau PC dapat memberikan instruksi berupa dimmer yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan putar kipas angin atau AC. Kemudian yang kedua ada buzzer, di mana smartphone atau PC dapat memberikan instruksi untuk mematikan buzzer tersebut. Yang ketiga yaitu ada sistem on atau off, yang dimana smartphone atau PC dapat diberikan instruksi untuk on atau off di relay pada lampu ruang tamu, lampu dapur, power outlet, motor pada jendela dapur, dan motor pada granasi. Kemudian di sini terdapat flowchart-nya, di mana akan diawali dengan start dan akan diakhiri. Kemudian terdapat multi-platform monitoring dan kontrol, di mana keunggulan utama sistem ini pada kemampuan kontrol melalui 3 platform berbeda secara bersamaan, di mana SCADA menggunakan PC yaitu antarmuka profesional pada PC untuk monitoring mendalam dan kontrol sistem secara lokal. Kemudian menggunakan HMI, di mana aplikasi berbasis Android yang memudahkan pemilik rumah untuk mengontrol perangkat melalui smartphone yang sering kita gunakan. Kemudian terdapat menggunakan web, yaitu dashboard berbasis web untuk monitoring jarak jauh secara online dari mana saja melalui internet. Kemudian hasil dan pembahasan yang telah saya jelaskan, yaitu hasil dan pembahasannya menjelaskan tentang hasil dari penelitian, yaitu cara kerja miniatur smartphone, hardware miniatur smartphone, tampilan SCADA, HMI, Droid, dan web IoT yang sudah dapat mengontrol dan memonitoring sistem smart home. Selain itu, akan membahas analisis perihal pengujian program kontrol, program yang telah dibuat terhadap sensor dan karakteristik yang secara nyata bekerja pada smart home. Analisis pengujian konektivitas antara software untuk monitoring dan monitoring dengan controller, serta respon time SCADA, HMI, Droid, dan web IoT. Kemudian terdapat cara kerja, di mana cara kerjanya yaitu miniatur smartphone dapat dioperasikan dalam kondisi bentuk sederhana dari rumah sungguhan. Keseluruhan sistem miniatur smartphone dapat dijalankan dengan kondisi otomatis atau manual sesuai dengan pengembaraan sistem yang ada di rumah, di mana sistem bisa dioperasikan dalam kondisi manual atau otomatis. Standard operating SOP dalam menggunakan miniatur smart home dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan power supply Raspberry Pi dan kipas panel di kontak-kontak. Kemudian hubungan power supply pada smart home dengan sumber. Kemudian yang ketiga yaitu turn on cam MCB2A terdapat pada panel smart home, maka Raspberry Pi, sensor, dan kipas panel akan menyala. Yang keempat yaitu hubungan Raspberry PIC dan PC dan smartphone dalam satu koneksi jaringan internet yang sama. Yang kelima yaitu aktifkan remote desktop. Yang keenam yaitu miniatur smartphone sudah dapat bekerja sesuai dengan flowchart. Yang ketujuh yaitu smartphone dapat dikontrol dan dimonitor menggunakan SCADA, HMI, dan web IoT. Kemudian yang kedelapan, apabila terjadi gangguan pada sistem miniatur smartphone seperti sensor sebagian tidak aktif, koneksi Modbus terputus, tidak dapat dikontrol dan monitoring melalui HMI, SCADA, dan web IoT, maka lakukan proses reboot atau shutdown Raspberry Pi pada sistem miniatur smart home. Kemudian kesimpulannya yaitu dapat diambil dari penelitian sistem otomasi smart home berbasis Internet of Things, yaitu yang pertama, miniatur smartphone dirancang dan dapat bekerja dengan baik dengan sesuai dengan flowchart dan deskripsi kerja sistem smartphone. Yang kedua, Raspberry Pi dapat berfungsi sebagai counter untuk SCADA, HMI, drone, website IoT yang dapat diimplementasikan ke sistem smartphone. Yang ketiga, SCADA, HMI, dan web dapat bekerja bersamaan atau multi-platform dalam mengontrol monitoring miniatur smartphone. Yang keempat, Modbus jenis stop atau IP yang digunakan untuk menghubungkan program Raspberry ke SCADA dan HMI. Yang kelima, media komunikasi antara smart home dengan SCADA, HMI, Droid menggunakan web yaitu Wi-Fi. Yang keenam, media komunikasi. Yang ketujuh, pengguna channel pada web. Kemudian yang kedelapan, rata-rata respon time pada web yaitu sama. Ya, sekian dari penjelasan saya. Apa ada yang mau ditanyakan? Saya Wulansari bertanya dengan NIK 2023 11 9. Izin bertanya. Ya udah, Aisyah dulu, Aisyah. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2023 11 9.
Apa yang dimaksud dengan sistem smart home berbasis Internet of Things atau disebut dengan IoT dan bagaimana cara kerjanya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Siti Aisyah, di mana saya akan menjawab yaitu sistem smart home berbasis Internet of Things adalah sistem otomasi rumah yang mengintegrasikan berbagai perangkat elektronik, sensor, dan aktuator yang saling terhubung melalui jaringan internet. Cara kerjanya dimulai dari sensor seperti sensor PIR, sensor gas, dan sensor ultrasonik yang mendeteksi kondisi lingkungan rumah. Data dari sensor dikirim ke pengendali utama, yaitu menggunakan Raspberry Pi, kemudian diproses sesuai program yang telah dibuat. Selanjutnya, sistem akan memberikan respon berupa aksi otomasi atau perintah kendali jarak jauh melalui platform monitoring seperti SCADA, HMI, kemudian web. Apakah cukup? Cukup. Terima kasih. Ya, izin bertanya, saya Wulan Sari Subagio dengan NIM 2023-11039, izin bertanya, apa peran Raspberry Pi dalam sistem otomasi smart home yang dirancang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, di mana Raspberry Pi berfungsi sebagai pusat kendali, yaitu sekaligus mengolah data utama dalam sistem smartphone. Raspberry Pi menerima data dari berbagai sensor, memproses data tersebut menggunakan bahasa program Python, dan menentukan tindakan yang harus dilakukan. Selain itu, Raspberry Pi juga bertugas menghubungkan sistem dengan jaringan internet sehingga pengguna dapat melakukan monitoring dan pengendalian perangkat rumah secara real-time melalui smartphone atau komputer. Apakah terjawab? Ya. Terima kasih. Baik, izin bertanya. Aisna Bintan dengan NIM 2022-11096. Coba jelaskan alur proses telemetri. Bagaimana sistem keselamatan mendeteksi dan menangani kebocoran gas? Mohon maaf, apa boleh diulang? Baik, saya ulang pertanyaannya. Bagaimana sistem keselamatan mendeteksi dan menangani kebocoran gas? Terima kasih atas pertanyaannya, di mana sistem keselamatan menggunakan sensor gas untuk mendeteksi keberadaan gas berbahaya di dalam rumah, di mana ketika konsentrasi gas melebihi ambang batas yang telah ditentukan, sensor akan mengirimkan sinyal ke Raspberry Pi. Sistem kemudian secara otomatis mengaktifkan alarm, peringatan, dan menampilkan informasi pada sistem monitoring. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan peringatan dini agar penghuni rumah dapat segera melakukan tindakan pencegahan sehingga resiko kebakaran atau ledakan dapat diminimaliskan. Apakah terjawab? Iya, terjawab. Makasih. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, Gek, cepat, Gek. Saya akan bertanya kepada Dinda Citra, apa manfaat utama penerapan sistem smart home berbasis IoT bagi penghuni rumah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Haji Riana, di mana manfaat utama penerapan sistem smart home berbasis IoT bagi penghuni rumah yaitu dapat meningkatkan keamanan rumah, kemudian meningkatkan keselamatan penghuni serta peningkatan efisiensi listrik. Penghuni dapat memantau dan mengendalikan peralatan rumah dari jarak jauh sehingga pengguna listrik menjadi lebih terkontrol. Selain itu, sistem ini juga memberikan kenyamanan karena berbagai perangkat dapat bekerja secara otomatis sesuai kondisi lingkungan rumah. Apakah terjawab? Apakah masih ada pertanyaan? Saya ingin bertanya sebelumnya, perkenalkan nama saya Gustadina Priani 2023-112. Menurut Saudari Citra, bagaimana sistem keamanan bekerja pada smart home berbasis IoT ini? Menurut saya,
sistem keamanan pada smartphone ini bekerja dengan memanfaatkan beberapa sensor, seperti sensor yang telah saya jelaskan tadi, di mana ketika sensor mendeteksi kondisi mencurigakan, sinyal akan dikirim ke Raspberry Pi untuk diproses. Selanjutnya, sistem akan mengaktifkan alarm, menyalakan indikator, atau mengirimkan sebuah notifikasi ke pengguna melalui sistem monitoring. Dengan demikian, sistem dapat meningkatkan keamanan rumah dari ancaman pencurian atau akses tidak sah. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.